mendapatkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar radio muslim dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di siaran Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Di channel YouTube Radio Muslim Jogja dan di siaran streaming www.radiomuslim.com. Insya Allah akan kita ikuti kembali program acara rutin Rabu pagi, yakni program Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Insya Allah kembali dibersamai oleh Ustadz Amrullah Akadinta, Hafizahullahu Ta'ala, melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis terkait dengan hati. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang 3 kelompok penghuni surga. Nanti ada sesi tanya jawab, kami persilahkan para pendengar bisa bertanya atau berkonsultasi seputar agama melalui WhatsApp atau SMS ke nomor interaktif 0823 2727 5333. Silakan sampaikan pertanyaan melalui nomor interaktif tersebut. Insya Allah akan kami sampaikan kepada Ustadz Amrullah Akadinta, Hafizahullahu Ta'ala. Insya Allah kita akan dengarkan sesi pertama, yakni sesi materi nanti ya. Sebelumnya kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan atas kehadirannya di studio. Wa jazakumullah khairan. Apa kabar Ustadz pagi? Alhamdulillah baik-baik, alhamdulillah. Semoga antum juga demikian, teman-teman sahabat muslim juga demikian, dan demikian pula semua yang mendengar. Semoga Allah berikan kebaikan, petunjuk, taufik dan hidayahnya. Bagi yang sakit dan mendapatkan ujian, semoga Allah berikan jalan keluar segera dan jadikan ujian tersebut sebagai penghapus dosa-dosa kita dan membuat kita semakin taat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita semua. Baik sobat muslim, demikian tadi alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik, dan semoga kaum muslimin para pendengar juga dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan sobat muslim, insya Allah kita akan lanjutkan hadis yang menyebutkan tentang 3 kelompok penghuni surga. Kepada Ustadz kami persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Sobat muslim dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu pada kesempatan kali ini. Insyaallah dalam program ngopi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan kitab dari Arba'in Al-Qalbiyah, di mana kita masih pada hadis yang ke-30. Kita bacakan an Iyad bin Himar Al-Mujashi'i radhiyallahu taala anhu. Dari Iyad bin Himar Al-Mujashi'i radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbatihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hari dalam khutbahnya. Ini sudah kita bahas kemarin, khutbah Nabi itu ada yang khutbah yang memang disyariatkan, ini khutbah ketika Nabi SAW berada pada momen yang memang disyariatkan khutbah, atau yang kedua khutbah Nabi ketika ada sesuatu yang membuat beliau berkhutbah, ingin memberitahu, ingin mengoreksi dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, ahlu jannah salasah, penduduk surga itu ada 3. Ini juga kita sudah bahas bahwa masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan amal seseorang di antaranya yang disebutkan dalam hadis ini adalah di antara hal-hal yang bisa menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah untuk kemudian kita masuk ke dalam jannahnya. Dzu sultanin muqsid fatasaddaq muwaffaq. Seorang sultan, seorang pemimpin yang muqsid, yang adil, fatasaddaq, dia pun bersedekah, dan muwaffaq, dia pun diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, seorang sultan, pemimpin dalam tingkatan apapun juga. Muqsid, dia adil dalam kepemimpinannya sehingga tidak ada kezaliman dalam kepemimpinannya. Fatasaddaq, dan dia bersedekah, dia juga berbuat baik kepada sesama, dia berbuat ihsan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Muwaffaq, itulah orang-orang yang atau pemimpin-pemimpin yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba, dan seorang yang rahim penyayang raqiqul qalbi, hatinya lembut likulli dzi qurba, pada setiap kerabat wa muslim dan kaum muslimin. Wa afifun muta'affifun dzu iyal, dan afif orang yang menjaga kehormatan diri, berusaha menjaga kehormatan diri, dan dzu iyal, dan dia memiliki keluarga. Nomor 2 dan 3 ini yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nabi SAW bersabda tentang penduduk surga ini. Yang kedua, kata Nabi, raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Hatinya lembut pada setiap orang-orang yang kerabat dan muslim. Dan ini yang menjadi poin dari pembahasan hadis ini, sehingga diletakkan atau dimasukkan dalam kitab Arba'in Qalbiyah, bahwa lembutnya hati adalah sebab dari masuk surga. Nabi mengatakan orang yang jenis kedua yang masuk surga raqiqul qalb, orang yang hatinya lembut. Ya, hatinya lembut, hatinya baik, hatinya sensitif dengan kondisi orang lain, sehingga mudah bagi dia untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Sehingga mudah bagi dia untuk bersimpati dan berempati dengan sesama manusia. Wabil khusus kepada orang-orang yang memang dia memiliki kewajiban untuk memperhatikannya dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi SAW menyebut di sini likulli dzi qurba, pada setiap orang, atau likulli dzi qurba, pada setiap kerabatnya. Ya, kerabat adalah orang yang mempunyai hubungan rahim dengan seseorang, saudara dari seseorang. Yang paling utama tentunya orang tua sendiri, anak sendiri, orang tua sendiri, ke atas dan ke bawah, kemudian pasangan sendiri, kemudian yang di sekitarnya, paman, cucu, keponakan, sepupu, dan lain sebagainya. Dan kerabat ini memiliki keutamaan yang khusus ketika berbuat baik kepadanya dibandingkan dengan yang lainnya. Semakin dekat kekerabatan seseorang, semakin besar keutamaan kebaikan padanya. Karena kebaikan yang mulia, yang termulia kepada kerabat, ya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana juga mendidik anak, tarbiyatul aulad, mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian menjaga kehormatan dan kebaikan pasangan-pasangan. Ya, suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Maka orang yang hatinya baik, dia akan memahami hal ini. Dan dia akan berbuat baik kepada kerabatnya. Ya, kebaikan pada kerabat, kata Nabi, kalau orang memberikan sedekah kepada kerabat, maka sedekah dan berbuat baik kepada dan menyambung tali silaturahim. Sebaliknya, ketika seseorang sedekah, atau kalau seseorang sedekah kepada di luar kerabatnya, sedekah saja. Ya, karena tentunya yang dekat lebih diutamakan daripada yang jauh. Sayangnya banyak orang sekarang ini yang memutus tali silaturahim dengan kerabatnya, dengan orang-orang yang terdekatnya, bahkan kadang dengan orang tua sendiri, dengan anak-anak sendiri, ya, ditinggalkan anak begitu saja tanpa bertanggung jawab atas kehidupannya. Orang tua ditinggalkan begitu saja, tidak pernah menemuinya, tidak pernah menanyakan kabarnya, tidak pernah berbuat baik kepadanya. Maka ini perkara yang sungguh sangat disayangkan, dan bahkan perkara yang haram dalam agama kita. Ya, orang yang baik hatinya, diantaranya terlihat dari kebaikannya kepada kerabatnya. Raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim, dan muslim, kata Nabi selanjutnya, kepada orang muslim. Dia berbuat baik kepada orang muslim. Artinya kelembutan hati di sini juga dia landasi dengan akidah, sehingga dia betul-betul menanamkan prinsip ukhuwah Islamiyah. Wa muslim, kata Nabi, dan muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang muslim itu, atau sama orang beriman itu, bersaudara. Ya, maka kelembutan hatinya digunakan betul-betul untuk berbuat kebaikan kepada sesama orang-orang beriman secara umum. Ya. Bagaimana dengan non-muslim? Maka dia memberikan haknya sesuai dengan haknya. Ya, memberikan haknya sesuai dengan haknya. Apabila non-muslim tersebut bukanlah orang-orang yang memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin, ya, maka dia berbuat adil kepadanya. Apabila dia juga punya hubungan kerabatan, bahkan mungkin orang tuanya, dia tetap berbuat baik kepadanya. Non-muslim itu tetangganya, dia tetap berbuat baik kepada tetangganya tersebut.
Namun apabila non-muslim tersebut memeranginya, mengusirnya dari tempatnya, maka dia pun menunaikan kewajiban-kewajibannya atas hal tersebut. Ya. Maka inilah orang-orang yang raqiqul qalb, orang-orang yang lembut hatinya, yang bisa menjadi sebab masuk ke dalam jannah. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, afif muta'afif du'iyal. Afif muta'afif. Afif menjaga diri, muta'afif ada beberapa tafsiran para ulama. Ada yang mengatakan afif di hati, muta'afif di badan. Hatinya menjaga kehormatan. Artinya dia tidak mau mengambil sesuatu yang haram atau bahkan sesuatu yang makruh yang membuat dia dituduh melakukan sesuatu yang haram, atau minta-minta, ya, atau meminta-minta kepada orang lain walaupun dia butuh. Hatinya begitu, muta'afif, dan badannya juga demikian, sehingga anggota tubuhnya demikian. Artinya dia bertindak sebagaimana prinsip yang ada dalam hatinya tersebut. Dia tidak akan mengambil barang-barang yang haram, dia menjaga kehormatan dirinya betul-betul dalam tindakannya. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan afif, muta'afif. Afif ini sifat yang orang itu memang begitu tabiatnya. Atau muta'afif, dia berusaha. Muta'afif berusaha menjaga kehormatan dirinya. Karena akhlak mulia itu ada dua kata para ulama. Yang pertama, memang Masya Allah orang dari sananya berakhlak mulia. Dan tumbuh dalam akhlak yang mulia. Sehingga akhlak mulia dia terjaga. Yang kedua, ada orang yang akhlak mulianya itu harus dia berusaha. Dia biasanya ngomong kasar, tapi kemudian dia paham, dia harus berusaha menahan diri jangan sampai ngomong kasar. Sehingga dia ngerem-ngerem. Inilah orang yang berusaha berakhlak mulia dengan berusaha. Nah, afif orang yang tadi, dari sononya sudah Masya Allah. Dia orang yang mungkin dibesarkan dari keluarga yang menjaga kehormatan dirinya. Ya, ketika satu saat dia kesusahan, dia tetap menjaga kehormatan. Muta'afif berusaha, dia berusaha. Mungkin dibesarkan dari keluarga yang tidak menjaga kehormatan diri. Tapi karena dia ngaji, dia paham, dia mengetahui tentang keutamaan hal tersebut dan haramnya orang mau mengambil yang haram, dia menjaga diri jangan sampai dia seperti itu. Walaupun latar belakang dia berbeda dengan keluarganya. Nah, itulah muta'afif. Ya, tadi ada yang mengatakan afif di hati, muta'afif di anggota badan. Ada yang mengatakan afif itu sesuatu yang memang sudah tertanam. Muta'afif itu dia berusaha. Ada yang mengatakan afif, muta'afif. Afif ini normal-normal saja. Dia menjaga standar, dia menjaga dari yang haram, tidak mengambil yang haram. Muta'afif lebih daripada itu. Dari yang makruh juga dia menjaga, hatta dari yang mubah kalau didapatkan dengan cara yang kurang baik, dengan cara yang bisa mendatangkan keburukan, maka dia menjaga kehormatan dirinya dari hal tersebut juga. Atau terlalu banyak hal yang mubah, dia juga menjaga kehormatan dirinya. Intinya dia menjaga kehormatan diri. Dia betul-betul menjaga hartanya, menjaga makanannya, agar yang masuk, yang dia nikmati, yang dia makan adalah betul-betul barang yang halal. Bahkan kalau memang tidak diperlukan, walaupun itu halal, dia tidak akan pakai. Ya, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzu'iyal, padahal dia juga punya keluarga. Ya, dzu'iyal, dia punya keluarga. Dia juga punya kebutuhan. Dalam keadaan seperti itu dia tetap menjaga kehormatan dirinya. Dan betapa ini juga perkara yang banyak hilang pada masa ini. Banyak orang yang berlomba-lomba dalam urusan dunia tanpa peduli halal dan haram. Dan bukan sekedar ingin memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarganya sudah cukup, bahkan sudah lebih dari cukup, tapi ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersier. Ingin beli tas yang mahal, ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin agar bisa mendapatkan atau naik kendaraan-kendaraan yang mewah, ingin agar bisa senang-senang. Bahkan sampai pada batas ingin yang haram. Ya, sehingga tidak peduli halal haram, karena dia menginginkan untuk memanfaatkan harta di jalan yang haram. Sehingga dia korupsi, sehingga dia menggelapkan uang, sehingga dia dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 ahlu jannah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, pemimpin yang berbuat adil dan baik diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat kesempatan seperti ini di tingkatan manapun juga,
Jadi Pak RT, jadi Pak RW, jadi Pak Lurah, jadi ketua takmir masjid, jadi apapun juga, jadi kepala keluarga, maka jadilah yang seperti ini. Yang kedua, rajulun rahim, raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Orang yang rahim, orang yang penyayang kepada orang lain, raqiqul qalb, hatinya lembut, penyayang dari sisi zahirnya, hatinya lembut kepada setiap sesama muslim dan kerabatnya. Maka ini pun kita bisa berkesempatan insya Allah menjadi orang yang punya hati yang seperti ini. Ya, dilatih terus sehingga kita menjadi orang yang penyayang. Jangan sampai kita terlatih jadi orang pelit. Ya, lawan sifat pelit dengan melatih sedekah dan berbuat baik pada sesama. Wa afifun muta'afif du'iyah. Orang yang menjaga dirinya, berusaha menjaga kehormatan dirinya, dan dia pun memiliki kebutuhan, memiliki keluarga. Maka inilah ahlul jannah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalamnya dan memberikan taufik pada kita untuk mengamalkan amal-amalan yang bisa mendekatkan kita ke surga, menjauhkan kita dari neraka, dan memberikan taufik agar kita tidak mengamalkan amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita dekat ke neraka. Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan sesi selanjutnya jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa nanti bisa tanyakan kepada ustaz yang lainnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan tentang kelompok-kelompok penghuni surga ya. Tadi diantaranya adalah memiliki hati yang lembut dan juga menjaga diri dari keharaman, termasuk hati, jasad, dan juga lisannya. Insya Allah selanjutnya kita akan masuk di sesi interaktif, tanya-jawab Sobat Muslim, para pendengar sekalian. Dipersilakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi terkait dengan agama. Silakan bisa sampaikan ke nomor interaktif 0823 2727 5333. Insya Allah pertanyaannya akan kami sampaikan kepada Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala pagi ini. Kita akan jeda terlebih dahulu beberapa saat. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum Sobat Muslim, kembali lagi di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Insya Allah kita akan masuk di sesi kedua, yakni sesi tanya-jawab. Kita masih dibersamai oleh Ustadz Amrullah Akadinta, Hafizahullah Ta'ala, di program acara Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Silakan sampaikan pertanyaan ke nomor interaktif 0823 2727 5333. Bisa sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp. Tadi kita melanjutkan pembahasan di sesi pertama, yakni tentang 3 golongan penghuni surga. Silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Baik, ada beberapa pertanyaan Ustadz yang kita terima dari chat WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Kita bacakan ya. Ustadz, izin bertanya, jika kita alhamdulillah sedang ada rezeki yang lebih, mana yang lebih utama untuk diberi jika harus memilih antara orang tua atau istri? Dalam kondisi istri insya Allah sudah tercukupi nafkah materinya. Bagaimana jika diberikan secara bergantian namun secara merata? Apakah boleh seperti itu atau ada pihak yang harusnya lebih diprioritaskan? Iya, yang lebih membutuhkan mungkin lebih diprioritaskan ya. Kalau istri lebih membutuhkan atau orang tua lebih membutuhkan, diprioritaskan. Tapi jika sama-sama, ya ini sebuah kebaikan, kecukupannya sudah terpenuhi semua, baik orang tua maupun istri, ini ada rezeki lebih, maka boleh demikian, bergantian. Satu saat istri, bahkan atau pada kesempatan lainnya, orang tua, ya, atau dibagi rata juga.
Ya, misalnya ada kelebihan rizki 200.000 dibagi yang 100.000, 100.000. Itu juga boleh. Prinsipnya dua-duanya boleh dan kebaikan yang besar. Kalau mana yang lebih membutuhkan itu yang diutamakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Namun Ustaz, berkaitan dengan pertanyaan ini mungkin saya juga ada pertanyaan Ustaz, mungkin terkait dengan hadis yang atau perkataan ulama yang ada seorang suami yang menahan susu sembari menunggu orang tuanya bangun Ustaz, sementara anak dan istrinya membutuhkan susu itu. Nah, itu apakah pembahasan skala prioritas juga Ustaz? Iya, Allah Ta'ala alam, yang tepat adalah dari penjelasan hadis tersebut bahwa semua sudah terpenuhi, anak dan istri sudah terpenuhi. Hanya saja memang anaknya merengek-rengek minta lagi susu itu. Namanya anak-anak ya, ada susu dia pengen. Ya, tapi dia nggak mau, anak itu nggak, karena sudah terpenuhi sebenarnya kecukupan dari keluarganya. Tapi orang tuanya ingin dia ingin berbakti pada orang tuanya dengan itu. Nah, maka ini juga jika memang dia ada satu kebaikan yang sudah biasa dia lakukan dengan orang tua, sebagaimana ini hadis tersebut menjelaskan bahwa sang anak ini biasa seperti itu, biasa baik kepada atau memberikan susu pada kedua orang tuanya duluan sebelum yang lainnya, dalam keadaan keluarga sudah tercukupi, maka itu didahulukan. Misalnya tiap awal bulan dia akan belikan baju sama orang tuanya, misalnya, dan dia sudah punya kebiasaan seperti itu, maka tiap awal bulan didahulukan untuk membelikan baju kepada kedua orang tua yang sebut, kalau memang dia sudah punya rutinitas kebaikan yang biasa dia lakukan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada sebuah acara yang di dalamnya kegiatan acara tersebut ada beberapa waktu khusus yang diadakan, yang diperuntukkan oleh panitia acara tersebut untuk memberikan arahan-arahan kepada pesertanya, tapi dengan metode yang marah-marah Ustaz, dengan alasan tujuan untuk mendidik kedisiplinan pesertanya, dan juga dalam rangka untuk tes mental buat pesertanya dengan cara marah-marah. Seperti saat kegiatan di sekolah saya itu, seperti beberapa kegiatan LDKS, paribasa dan lain-lain. Itu bagaimana hukum Ustaz? Apakah termasuk kezaliman atau dibolehkan Ustaz? Nggak perlu seperti itu. Jangan bahkan. Ya, marah Nabi mengatakan la taqdab wala kal jannah. Jangan marah-marah, kamu masuk surga. Kalau bisa memberi nasihat, memberi masukan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, maka itu yang dilakukan. Ya, dengan anggapan marah-marah mendidik mental, apakah akan terdidik mental orang dengan marah-marah? Belum tentu, dan bahkan tidak. Ya, bahkan tidak terdidik bukan dengan marah-marah, tapi dengan kelembutan, dengan keteladanan. Mungkin orang oke lah marah-marah, mungkin di saat itu orang akan segera mengikuti kita karena kita marah-marah. Tapi saat lainnya apakah akan seperti itu? Enggak. Orang itu mengikuti orang lain dengan meneladaninya, melihat sikapnya, melihat perbuatannya, melihat kasih sayangnya, kelembutannya. Itulah yang menjadikan Nabi SAW banyak pengikutnya. Kata Allah, "Falau kunta fabima rahmati minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala linta lahum, kau bisa lemah lembut sama orang-orang sekitarmu, pada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Kalau kamu orang keras, suka marah-marah, ghalidhal qalb, hatinya kasar, lan faddu min hawlik, mereka akan pergi dari sisimu. Maka metode seperti ini tidak benar. Ya, sampaikan nasihat dengan sebaik-baiknya, itulah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Dan ini mungkin berlaku untuk dari metode parenting juga Ustaz ya. Orang tua kepada anaknya kadang ada Betul. Yang beranggapan marah itu biar anaknya mudah nurut gitu. Iya. Ya, memang sesekali mungkin perlu ada atau dibutuhkan mungkin marah gitu ya. Sehingga anak paham bahwa itu memang sesuatu yang tidak boleh, terutama apabila perkara tersebut perkara-perkara yang melanggar syariat, ya, pelanggaran syariat, pelanggaran pada kewajiban dari Allah, melakukan perkara-perkara yang haram, anak kita ngomong kotor, ngomong jorok, membuli orang lain, kita marah, kemudian kamu jangan seperti itu, sehingga dia paham bahwa itu perbuatan yang tidak boleh, ya. Maka sesekali, tapi bukan terus-terusan, bukan hukum asalnya dengan marah-marah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz.
Sebelum kita lanjut baca pertanyaan pendengar berikutnya, kami informasikan lagi, silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Bagi yang baru saja bergabung, kita ada di program acara Ngopi, Ngobrol Perkara Islam bersama Ustadz Amrullah Akadinta, Hafizahullah Ta'ala. Di sesi pertama atau sesi materi tadi, telah kita dengarkan pembahasan hadis tentang tiga kelompok penghuni surga. Silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi syariat dengan sampaikan ke nomor 0823 2727 5333. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pernah dengar hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa jika engkau mencintai saudaramu, maka beritahukanlah kepadanya bahwa engkau mencintainya. Terkadang ada rasa tidak enak Ustadz menyampaikan karena mungkin urf atau kebiasaan beberapa orang di zaman sekarang. Bagaimana penjelasannya Ustadz pada hadis tersebut dan kemudian bagaimana penerapannya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Gimana bilang Ya, jika engkau mencintai, kabarkanlah. ya, beritahukanlah kepada saudaramu. Betul. Terkadang di masa sekarang ini kita tidak enak menyampaikannya karena beberapa kondisi atau kebiasaan masyarakat pada zaman sekarang. Bagaimana penjelasan hadis tersebut dan bagaimana cara mengamalkannya, Ustaz? Iya, diamalkan itu kalau memang kita dekat dengan orang tersebut, kita mencintainya karena Allah, kita sampaikan dengan tulus. Uhibbuka fillah. Aku mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kemudian khawatir dengan apaan sih, misalnya kalau wanita dengan wanita biasanya ngomong gitu nggak apa-apa, laki-laki dengan laki-laki ya nggak apa-apa sebenarnya. Bahkan ini merupakan sunnah dan perintah Nabi SAW, mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan hal tersebut sehingga dia pun paham bahwa kita berbuat baik kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala, dan ada doa membalasnya, ahabbakallahu alladzi ahbabtanilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau yang telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya mendengarkan nasyid atau syair-syair yang maknanya itu baik, tapi diiringi dengan teknik suara mulut seperti beatbox, yang mana itu terdengar seperti suara musik, Ustadz. Tapi tidak ada musik sebenarnya, hanya teknik-teknik suara dari mulut. Mohon penjelasannya, Ustadz. Seperti akapela begitu ya, beatbox yang lain sebagainya. Allahu alam, lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan apabila itu sudah betul-betul seperti musik betulan gitu lah. Lebih baik ditinggalkan. Nanti apa bedanya dengan musik ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, apabila imam belum baca amin ketika sholat jahar, tapi kita sudah membaca amin terlebih dahulu atau tidak berbarengan dengan amin, apakah ini juga termasuk mendahului imam, Ustadz? Amin, imam membaca amin. Imam belum membaca amin ketika selesai Al-Fatihah, tapi makmum sudah membaca amin. Iya, ini tidak boleh mendahului imam ya. Apakah itu termasuk mendahului imam? Nah, ini termasuk mendahului imam, maka kita bisa bareng dengan aminnya dengan imam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian, Ustadz, apakah bisa memberikan nasihat singkat kami yang sibuk dengan acara duniawi dalam mempersiapkan Ramadan nanti, Ustadz? Karena khawatir tidak bisa memanage waktu ketika Ramadan nantinya juga, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Di antara nasihatnya yang pertama, kematian akan datang menjemput kita. Kalau kita tidak persiapan Ramadan, atau sibuk dengan urusan dunia, dan kita tidak menyambut Ramadan dengan kebaikan, tapi bagaimana kita mau mendapatkan kebaikan? Artinya sayang sekali. Kita tidak tahu apakah kita bisa sampai Ramadan, apakah kita Ramadan tahun depan lagi masih bisa. Ya, maka betul-betul kita persiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang mungkin berapa ya? 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih lagi, 2 bulan kurang lagi. Ya, maka persiapkan betul-betul. Dan siapa yang sudah meniatkan kebaikan untuk di bulan Ramadan, maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, dia akan bisa mendapatkan kebaikan Ramadan juga, walaupun dia nggak sampai ke sana.
Kalau sudah sampai kita juga nggak tahu tahun depan kita masih bisa mendapatkan Ramadan atau enggak. Maka betul-betul kita Ramadan atau persiapan Ramadannya dan Ramadannya betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun urusan dunia tidak akan ada habis-habisnya kita mengejar urusan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkannya bagi kita. Seberapa keras pun kita mengejarnya, dia akan datang kepada kita sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan bagi kita. Bukan artinya kita meninggalkan sama sekali untuk mengusahakan dalam urusan dunia, tidak. Tapi kita tetap harus mengusahakannya. Tapi jangan sampai kita menghabiskan waktu, ya, apalagi kemudian sampai menerabas perkara-perkara yang haram, sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, atau bahkan meninggalkan keutamaan-keutamaan agama karena mengejar urusan dunia. Dunia ini sementara, hanya 60-70 tahun saja, akhirat selamanya. Ya, kita akan hidup di alam kubur, di alam barzakh, di alam atau setelah kebangkitan sampai hari kiamat entah berapa puluh ribu tahun. Ya, kalaupun di dunia kita hanya 60-70 tahun saja, maka 60-70 tahun inilah yang akan menjadi sebab kita selamat atau tidak di puluhan ribu tahun atau mungkin jutaan tahun, bahkan selama-lamanya nanti. Maka betul-betul, dan momen Ramadan ini momen yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karuniakan kepada orang-orang beriman, kepada umat Islam, ya, sehingga di dalamnya Allah lipat gandakan kebaikan. Mudah-mudahan dengan ini kita pun semangat dalam mempersiapkan bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Kembali kami informasikan, silakan sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Kita masih di program acara Ngopi bersama Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Bagi yang mau bertanya, berkonsultasi agama, silahkan bisa sampaikan sekarang ke nomor 0823 2727 5333. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Ustadz. Baik. Ya, mungkin kita cukupkan. Mohon diberikan penutup Ustadz untuk mengakhiri perjumpaan kita pagi ini Ustadz. Silakan. Nah, sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, Allah mengatakan kepada kita untuk menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba menuju surga. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannat. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan 3 perkara yang tadi kita sudah jelaskan. Seorang pemimpin yang adil, seorang yang lembut hatinya dan berbuat baik kepada kerabat dan sesama muslim, dan seorang yang menjaga kehormatannya. Maka berusaha kita memasuki pintu-pintu surga dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang Allah karuniakan pada kita. Mungkin berbeda-beda. Ada orang yang Allah berikan kepemimpinan, ada Allah yang berikan cobaan atau karunia dalam bentuk adanya orang tua, atau karunia dalam bentuk seorang semangat dalam belajar menuntut ilmu, otak yang cerdas. Masing-masing kita mungkin punya pintu kebaikan yang Allah karuniakan berbeda-beda. Siapa yang demikian, maka masuklah dan berusahalah dengan sebaik-baiknya dari pintu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas faedah dan ilmu yang telah disampaikan serta jawaban-jawaban dari pertanyaan para pendengar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah berikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustaz Amrullah Amin. dan keluarga. Demikian Sobat Muslim, kajian kita bersama Ustaz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Kajian di program acara Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Insya Allah program ini rutin setiap hari Rabu pagi mulai jam 8 waktu Indonesia Barat. Untuk khusus hari ini tadi kita mulai lebih awal ya, pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kedepannya rutin jam 8 pagi setiap hari Rabu di channel YouTube Radio Muslim Jogja serta di siaran streaming www.radiomuslim.com. Dan kami informasikan Sobat Muslim, insya Allah malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ada program acara Halo Dokter. Ini juga adalah program acara rutin di Radio Muslim Jogja, bincang-bincang seputar kesehatan. Insya Allah malam nanti dibersamai oleh Dr. Azam Hizbur Rahman, SPB, spesialis bedah. Insya Allah bersama beliau akan membahas tentang usus buntu, ya, penyakit yang mungkin umum, sering didengar ya di sekitar kita. Silakan bagi yang ingin bertanya atau berkonsultasi terkait dengan kesehatan,
dan menyimak pembahasan lebih lanjut terkait dengan usus buntu, silakan bisa ikuti program acara Halo Dokter malam nanti, Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, disiarkan live di channel YouTube Radio Muslim Jogja serta di siaran streaming www.radiomuslim.com. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.